menjadi murah hati bisa jadi memang tidak mudah. Ada banyak tantangan, apalagi ego kita, gengsi kita seringkali terlalu tinggi. Tapi persis murah hati itulah yang menjadi ukuran apakah kita sudah menjadi murid Yesus dengan kemurahan hati yang muncul secara tulus dari ungkapan luapan kasih yang kita alami dari Allah. Orang yang bisa murah hati secara tulus adalah mereka yang pernah mengalami, yang selalu merasakan betapa Allah mencintai mereka. Semoga kita termasuk kelompok-kelompok tadi, orang yang merasa dicintai Allah, lalu pengalaman dikasih Allah ini meluber kemana-mana dalam kemurahan hati kita kepada orang lain yang tidak menuntut balasan. Ibu-ibu jangan lupa lagu kasih ibu, bagi mentari tak harap kembali. Tapi banyak dari kita banyak mengharapkan kembali, nek bisa malah entuk baten. Kalau kita masih memikirkan keuntungan diri, kita tidak akan pernah murah hati secara tulus. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang sombong, orang-orang yang selalu mencari keuntungan pribadi, tapi kita menjadi orang yang murah hati seperti Bapa kita murah hati adanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, selamat sore. Minggu biasa yang ke-7 ini mengajak kita untuk melihat pengalaman hidup kita yang menyebut diri kita sebagai pengikut Kristus. Apakah kita berani juga ambil sikap seperti Kristus, seperti Allah Bapa yang murah hati? Murah hati bukan hanya soal harta benda, tapi kemurahan hati kita untuk memaafkan, untuk mengampuni, untuk berdamai. Karena di sanalah kemurahan hati yang paling dalam justru kita temukan. Marilah kita awali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Para saudara sekalian yang terkasih, menjadi orang yang murah hati itu ternyata seringkali tidak mudah. Apalagi kemurahan hati yang memang muncul dari ketulusan hati, dari kasih yang mengalir meluap sampai keluar. Karena begini, kata murah hati itu seringkali diidentikan dengan suka membagikan harta miliknya. Yaitu salah ya tidak, tapi bukan hanya itu gitu loh. Jadi ketika orang dikatakan murah hati karena dia sering membantu, memberikan sesuatu pada orang lain, itu baru satu bagian dari apa yang disebut dengan kemurahan hati. Tadi saya katakan menjadi orang yang murah hati itu tidak mudah. Berbagi yang jelas harta benda saja sudah sulit. Karena kita seringkali merasa wong aku besi butuh. Kepriwe aku bagi wong liya nggonku ya isi butuh, jumlahnya sitik maning. Saya punyanya hanya sedikit sementara saya masih butuh. Bagaimana ini? Itu sudah kesulitan. Apalagi kalau murah hatinya berdasarkan dorongan cinta kasih seperti yang dikatakan Yesus tadi, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lalu Yesus nyambung, janganlah kamu menghakimi, kamu tidak akan dihakimi. Jangan kamu suka mempersalahkan, maka kamu tidak akan dipermasalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Itu yang tidak mudah. Bagaimana kita bisa tidak menghakimi, bagaimana kita tidak mempersalahkan orang lain, bagaimana kita bisa mengampuni. Itu persoalan yang sungguh luar biasa. Yang kalau diomongkan kepenak tapi tidak dilakoni angel. Juga kata-kata Yesus pada bagian awal tadi, kalau ada orang yang menampar pipimu, yang satu, berikanlah yang lain. Kalau di bagian-bagian yang lain itu kan, kalau orang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu gitu ya. Ini enggak soal pipi kanan atau kiri dulu, karena kalau ngomongnya seperti yang tadi, berikanlah kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu, lah dihitung-hitung, nek tangannya disit ya kiwane nyusul bales gitu kan. Tapi ini tidak peduli kanan atau kiri, pokoknya kalau ada yang tampar pipimu, mbu tengen, mbu kiwa, ya wis sing siji diweh nasisan. Kalau sekarang dilakukan begitu sungguh-sungguh benjut mesti. Ada orang nampar plak, kan mesti biasanya tamparan pertama kena bagian sebelah kiri kan. Tampok ini kan mesti kiwane sik sing kena. Nanti pulangnya kadang-kadang dapat lagi gitu kan. Jadi pulang pergi itu ya begini plak-plok gitu. Tapi ketika satu saja sudah, masa ya dikaplok pipi kiwa pun njul meneng bae sing tengen. Kuwi nek diambung lah paling kaya ngono kuwi. Cium pipi kiri, ya kanan sekalian. Nah, tapi nek dikaplok meneng bae malah dikira wong edan. Tapi justru aku mengatakan itulah istimewanya murid-murid Yesus. Saya mengatakan jadi murid Yesus ki diajari kon dadi wong edan. Edan itu kepiye? Maksudku wong edan itu wong sing kaya lumrah, bukan orang yang biasa-biasa. Jadilah manusia yang luar biasa, bukan dalam kejelekan tapi dalam kebaikan. Termasuk tadi dalam kemurahan hati. Wis dikaplok pipi kiwa nyos sing tengen sisan nyo. Wong dia ngomong kuwi wong edan. Ya. Jadilah orang gila.
Karena apa? Karena Yesus sendiri juga mengalami hal yang sama. Dia tidak pernah membalas kejahatan orang kepadanya. Dan itu bisa dikategorikan Yesus pun bisa jadi disebut orang gila. Bagaimana dia punya kesempatan, dia punya kekuatan untuk membalas tapi tidak mau membalas. Ini kan luar biasa sekali. Kalau ada orang yang mengutuk kamu, berdoalah. Ya mungkin kita kalau ada orang mengutuk berdoa, tapi doanya kan negatif. Ono sing onek-onek ke. Misalkan saja gitu ya. Si Pak Ijo ngonek-onek ke aku. Saya itu tidak balas ngonek-onek ke ya wis apik toh. Tapi ini suruh mendoakan yang baik, bukan mendoakan moga-moga Pak Ijo ketelindas truk lah ya. Itu kalau kita mendoakan mungkin begitu, berarti onek-onek ke Pak Ijo, lalu berdoanya, "Jo tak dongake." Dongake apa? Ben kowe ketelindas truk. Bukan doa seperti itu yang diharapkan oleh Yesus. Berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Jadi kalau kebiasaan kita secara umum, secara biasa itu kalau ada orang mengutuk, balas mengutuk. Kalau ada orang tampar lagi. Kalau ada orang berbuat jahat terhadap kita, tentu kita akan balas buat jahat. Bagaimana juga mengasihi musuh? Saudara sekalian, saya sering mengingatkan kasih itu ada tiga tingkatan. Tingkatan yang paling kepenakwi, misalkan saja orang mengasihi dengan kata-kata aku mencintaimu, I love you gitu ya. Sing paling kepenak ketika aku mengatakan I love you, aku mencintaimu, aku mengasihimu, lalu yang saya ajak ngomong, I love you too. Aku juga mencintai kamu. Penak wi, cinta ketemu cinta. Itu paling kepenak. Yang agak di bawahnya, aku mengatakan aku mencintaimu, I love you. Sing tak ajak omong love-lovean itu meneng bae, cuek, tidak peduli, tidak menanggapi. Menerima tidak, menolak tidak. Itu sudah tingkat kedua yang membuat kita harus mesti punya daya tahan yang lebih lagi. Yang ketiga, yang paling sulit adalah ketika aku mengatakan I love you, aku sayang padamu, aku mengasihimu, tapi mereka justru menolak kita, mengutuk kita, berbuat jahat kepada kita. Tapi yang paling tinggi nilainya justru yang terakhir tadi, yang paling sulit itu tadi, mencintai orang yang menolak kita, yang memusuhi kita. Paling gampang mencintai orang yang mencintai kita. Yang kedua, mencintai orang yang tidak peduli kepada kita. Yang ketiga, mencintai mereka yang membenci kita. Ini nilai-nilai cinta yang paling dalam itu justru di yang ketiga. Sing ketone paling angel itu yang paling banyak dihindari orang, persis disitulah cinta yang paling istimewa, yang paling dalam, yang paling kuat nilainya. Saudara sekalian yang terkasih, bagaimana kita bisa kalau ada orang ambil pakaian lalu berikan juga jubahmu? Bagaimana kita meminjamkan sesuatu kepada orang lain tanpa minta kembali? Loh sekarang ini kan wong nek ditagih itu malah lebih galak daripada sing duit deh. Itu kenyataan, banyak orang kan mengalami seperti itu. Ada orang pinjam, saya meminjamkan, tapi ketika saya mau minta balik malah dionek-onek kesisan. Padahal sing duit aku. Dan persis pengalaman-pengalaman menyakitkan seperti itulah yang sering kali justru membuat kita menjadi kapok untuk mencintai, kapok mengampuni, kapok untuk meminjamkan, dan kapok segala-galanya. Atau gampangnya kapok untuk menjadi orang yang murah hati. Padahal disitulah sebetulnya kemurahan hati kita itu akan diuji, akan dinilai. Apakah murah hatiku hanya sekedar murah hati biasa, atau murah hati seperti yang diharapkan Yesus, yang dicontohkan bahkan oleh Yesus. Lah Yesus itu murah hatinya kurang apa aja? Orang yang sakit disembuhkan tadi, yang berdosa diampuni, yang kurang makan dikasih makan. Ingat peristiwa Yesus memberi makan 5.000 dan 4.000 orang itu. Kurang apa Yesus itu murah hatinya? Bahkan dia sampai mati di salib, itu kan murah hatinya Paul. Tapi apa yang dia dapatkan? Penolakan. Tapi Yesus justru menunjukkan kepada kita kemurahan hati yang paling dalam karena dia tidak membalas penolakan itu. Saya masih ingat ke Bapak Uskup kita almarhum Monsinyur Paskalis Harjo Sumarto. Itu saya ngalami dia ketika saya masih SMP SMA, masih awal-awal jadi Katolik Baptis itu ya. Apa yang saya mengesan dari beliau? Beliau mempunyai moto tahbisan Vince in bono malum. Vince in bono malum. Kalahkanlah kejahatan dalam kebaikan. Saya tanya kepada beliau, karena dulu saya kerja di keuskupan 1 tahun dan ya Monsinyur cukup baik hati itu, selalu menyapa. Saya tanya, Monsinyur, Vince in bono malum itu terjemahnya apa? Kalahkan kejahatan dalam kebaikan. Saya mengatakan, loh, bukan dengan maksudnya. Maksudnya kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Monsinyur Harjo mengatakan tidak. Itu nanti artinya lain. Vince in bono malum bagi saya kalahkan kejahatan dalam kebaikan. Kalau dengan itu sifatnya konfrontatif. Lalu kayak, yo
hadapan. Kebaikan, kejahatan dihadapi dengan kebaikan. Tapi kalau dalam, itu artinya kejahatan-kejahatan itu orang-orang yang berbuat jahat, mari kita rangkul, kita ajak masuk ke dalam pengalaman hidup rohani sebagai murid Yesus yang mengasihi. Maka kalau orang yang jahat itu nanti bertobat, bukan karena dilawan dengan kebaikan, tapi karena dia mengalami hidup dalam kebaikan Allah. Ini yang disampaikan oleh Monsinyur Harjo. Maka bagi saya murah hati juga begitu itu. Saya murah hati bukan pengen dipuji, bukan supaya kelihatan baik. Kalau ada bencana saya sumbang sana sini, bukan itu. Tapi supaya orang lain juga mengalami kasih yang sudah saya alami karena saya dikasih Allah. Jadi kemurahan hati itu adalah pengalaman dikasih Allah yang meluap-luap, lalu sampai melebar kemana-mana. Saya diampuni, maka saya mengampuni. Saya itu dicintai, maka saya mencintai. Itu kan ada lagu. Mengampuni, 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 dan seterusnya. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mencintai juga sama. Jadi pengalamanku dicintai, diampuni, begitu meluap-luap sampai akhirnya meluber kemana-mana, orang lain ikut mengalami. Itulah kemurahan hati yang sesungguhnya. Dan kemurahan hati yang tulus, tadi dikatakan, tidak mengharapkan balasan. Saya sudah murah hati kok, kan saya harusnya di murah hati ini juga. Tidak bisa gitu. Kita bisa menuntut diri kita untuk murah hati, tapi kita tidak bisa menuntut orang lain untuk murah hati kepada kita. Jadi kalau saya sudah berbuat baik menolong orang lain, dia berterima kasih, ya kita mengatakan syukur kepada Allah. Kita sudah berbuat baik, yang dikasih perbuatan baik, yang mengalami perbuatan baik kok lueh-lueh tidak menjawab, ya nggak apa-apa, nggak usah protes. Tugas kita itu berbuat baik, murah hati kepada orang lain. Kalau orang lain membalas atau tidak, itu urusannya dia dengan Tuhan. Saya sudah murah hati kok dia nggak murah hati, ya nggak apa-apa. Kita lapor pada Tuhan, Tuhan lapor Tuhan. Saya sudah murah hati itu kepada dia, tapi dia nggak mau murah hati. Monggo terserah. Mungkin anak-anak muda juga mengalami begitu. Sudah mengatakan I love you, bolak-balik ditolak, baik gitu ya. Ya nah, ngomong sama Tuhan, Tuhan saya itu sudah jatuh cinta terus sama dia Tuhan, tapi dia nggak balas-balas. Tuhan tolonglah, ini satu makhlukmu digayap ben jatuh cinta mengaku. Itu serahkan pada Tuhan, bukan urusan kita. Yang penting kita bermurah hati, itu saja. Tadi murah hati tidak dendam lah katakan. Itu bacaan pertama tadi itu. Itu kan Daud lagi doyak-oyak Saul mau dibunuh. Nah suatu ketika Saul sampai di sebuah tempat, dia tidur di situ. Lah si Daud itu sebetulnya sampai juga ke situ. Dikatakan oleh Allah itu oleh Yahweh semua dibuat tertidur semua. Daud itu bisa mendekat, di sebelahnya Saul ada tombaknya Saul. Tadi disebutkan itu Abisai temannya Daud itu ngomong kepada Daud, "Ut, kae, pateh nono kepenak kae, wong wis ning cedhekmu tombaknya ning sebelah kali ditubres plus mati." Tapi Daud tidak mau memanfaatkan kesempatan seperti itu. Bagi Daud, Saul tetaplah raja yang dipilih Allah yang mesti dihormati. Dia tidak dendam walaupun dia mau dibunuh oleh Saul itu waktu itu. Dia mau mengampuni, tidak memanfaatkan kesempatan. Dia ambil tombaknya, lalu dia keluar dari tempat itu. Lalu dia mengatakan kepada Saul dan pengikutnya, "Kilo, tombakmu ki ning aku, cukutan nge, dicukut ngene. Iki bukti nek aku jane gelem aku bisa mateni kowe, tapi aku ora kepengin mateni kowe." Itulah kemurahan hati dalam mengampuni. Kita juga seringkali punya senjata. Tadi siang saya misa bersama wanita Katolik Republik Indonesia DPD Keuskupan Purwokerto. Saya mengingatkan, kita punya senjata. Mulut kita senjata untuk ngomong, tangan kita untuk dolanan HP, itu senjata. Itu bisa untuk membunuh. Ada banyak kesempatan bagi kita membunuh dengan HP, dengan mulut kita. Membuat hoax, menyebarluaskan hoax, memutarbalikkan fakta. Itu adalah tindakan-tindakan membunuh. Tapi kalau kita pengikut Kristus, walaupun punya kesempatan, kita seperti Daud tidak menggunakan kesempatan itu untuk membunuh orang lain. Karena kita tidak dendam, karena kita tidak punya alasan apapun selain mencintai. Maka Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, menjadi murah hati bisa jadi memang tidak mudah. Ada banyak tantangan, apalagi ego kita, gengsi kita seringkali terlalu tinggi. Tapi persis murah hati itulah yang menjadi ukuran apakah kita sudah menjadi murid Yesus dengan kemurahan hati yang muncul secara tulus dari ungkapan, luapan, kasih yang kita alami dari Allah. Orang yang bisa murah hati secara tulus adalah mereka yang pernah mengalami, yang selalu merasakan betapa Allah mencintai mereka. Semoga kita termasuk kelompok-kelompok tadi, orang yang merasa dicintai Allah, lalu pengalaman dikasih Allah ini meluber kemana-mana dalam kemurahan hati kita kepada orang lain, yang tidak menuntut balasan. Ibu-ibu jangan lupa lagu Kasih Ibu. Bagi mentari tak harap kembali. Tapi banyak dari kita banyak mengharapkan kembali. Nek bisa malah entuk baten.
Kalau kita masih memikirkan keuntungan diri, kita tidak akan pernah murah hati secara tulus. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang sombong, orang-orang yang selalu mencari keuntungan pribadi, tapi kita menjadi orang yang murah hati seperti Bapa kita murah hati adanya. Amin. Marilah buatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Saya umumkan saja supaya cepat. Yang pertama, mengingatkan lagi ngisi SPT untuk kesekian kali diingatkan. Yang kedua, mengingatkan lagi TK, SD, SMP, PIU sudah buka pendaftaran. Yang mau menyekolahkan anaknya ke sana, silakan hubungi di sekolah, para kepala sekolah yang bisa memberi informasi lebih lengkap. Yang ketiga, ini yang penting lagi. Besok Senin tanggal 21, Paroki Yohanes Maria Vianney Kebumen ini, paroki kita merayakan ulang tahun yang ke-84. Perayaan Ekaristi diadakan jam 6 petang, tapi dengan terbatas karena kondisinya masih seperti ini. Kemudian kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, istimewanya umat paroki Kebumen, tapi juga mereka yang punya hati untuk ikut misa streaming paroki Kebumen, bisa mengikuti perayaan Ekaristi secara online melalui channel YouTube paroki Kebumen. Silakan mengikuti, kita bersyukur bersama sebagai umat paroki Kebumen yang usianya sudah 84 tahun. Bukan usia yang muda. Nek dadi wong wis mbah-mbah nonton anak putune kali seneng-seneng sebetulnya. Tapi perjuangan kita belum selesai. Maka dukunglah paroki kita dengan ambil bagian misa secara online. Channel YouTube paroki Kebumen. Yang berikutnya keempat, tanggal 2 Maret nanti sudah abu-abu. Kita tahu abu yang digunakan untuk menandai dari kita, atau kalau tahun lalu itu ditaburkan di atas kepala, itu dibuat dari abu daun palma tahun lalu yang kemudian dikumpulkan, sudah kering dikumpulkan, nanti dibakar. Maka kepada Bapak Ibu, Saudara sekalian, yang di rumahnya masih punya daun palma yang dipakai tahun-tahun yang lalu, yang tentu sudah kering itu, yang sudah pakai lawa-lawa debu oke banget, tolong dikumpulkan lewat sekretariat paroki. Nanti Mas David akan menyediakan dusnya. Dikumpulkan di situ, tidak usah dicuci dulu. Dumehap dilebokna malah dicuci di situ. Enggak apa-apa, kumpulkan saja. Itu nanti akan dibakar jadi abu. Paling lambat minggu depan tanggal 27. Mohon memberitahu yang lain, karena umat yang ikut misa tadi malam yang daftar 72, enggak tahu hadir berapa. Pagi tadi daftar 56, 54 nih, yang hadir berapa? Sekarang ini 48, kayaknya genep dengan petugas-petugasnya. Hanya 1-2 yang saya tahu daftar tapi tidak kelihatan. Tolong yang lain dikasih tahu, pokoknya nek duwe godong palem sisa tahun-tahun yang dulu, tolong itu dikumpulkan karena tidak boleh dibuang mestinya, itu benda yang sudah diberkati. Terima kasih atas kebersamaan dan doa-doa kita. Mari kita tutup perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan dalam sukacita. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, memberkati kita, keluarga kita, dan semua orang yang berkehendak baik. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah karena perayaan syukur kita sudah selesai.